tahukah kamu, tepat di malam bayi suci ini lahir, api abadi Majusi yang menyala 1000 tahun tiba-tiba padam tanpa sebab. Dunia kuno kala itu terbagi oleh kekuatan-kekuatan raksasa yang sombong. Namun, di sebuah lembah gersang yang sunyi, sebuah peristiwa kosmik sedang terjadi. Langit Mekah malam itu tampak berbeda. Bintang-bintang seolah menggantung lebih rendah, menjadi saksi bisu bagi detik-detik yang akan mengubah peta sejarah peradaban manusia selamanya. Ini bukan sekadar kelahiran biasa, ini adalah awal dari runtuhnya kebatilan. Sementara Mekah terlelap dalam kesederhanaan, ribuan kilometer di sebelah timur, Kekaisaran Persia Sasania sedang berada di puncak keemasannya. Kota Ktesifon atau Madain berdiri angkuh sebagai simbol dominasi dunia. Istana Putih Kisra dengan arsitekturnya yang menembus awan bukan hanya tempat tinggal raja, melainkan manifestasi dari kekuasaan yang dianggap tak tergoyahkan. Disinilah Kisra Anushirvan memerintah dengan tangan besi, meyakini bahwa kerajaannya akan abadi dan tak akan pernah ada kekuatan yang mampu menandingi kemegahan Persia. Di dalam balairung yang lantainya terbuat dari marmer terbaik dan dindingnya dilapisi emas, Kisra duduk di atas tahta legendarisnya. Mahkotanya begitu berat dengan permata, hingga harus digantung dengan rantai emas dari langit-langit tepat di atas kepalanya. Ia memandang dunia sebagai miliknya. Para penyair memujanya, para jenderal menakuti titahnya. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak sang kaisar bahwa malam itu, fondasi kekuasaannya yang agung akan diguncang oleh tangisan seorang bayi yatim dari tengah gurun pasir Arabia. Jantung spiritual kekaisaran ini berdetak di kuil-kuil api mereka. Kaum Majusi menyembah api sebagai simbol kesucian. Di kuil utama Istakhr, terdapat api yang konon telah menyala terus-menerus selama 1000 tahun tanpa pernah sekalipun padam. Api ini dijaga siang dan malam oleh para pendeta tinggi yang memastikan bahan bakarnya tak pernah habis. Bagi rakyat Persia, nyala api ini adalah jaminan keberlangsungan kekaisaran, sebuah tanda bahwa dewa-dewa mereka merestui kekuasaan Kisra untuk selamanya. Tak jauh dari pusat kekuasaan, terbentang danau Sawa yang legendaris. Airnya melimpah ruah, menjadi jalur transportasi kapal-kapal dagang dan sumber kehidupan bagi kota-kota di sekitarnya. Danau ini dianggap suci dan diberkati. Keberlimpahan airnya menjadi simbol kemakmuran ekonomi Persia. Tidak ada yang menduga bahwa ekosistem yang telah bertahan berabad-abad ini dalam hitungan jam akan mengalami perubahan drastis yang melawan hukum alam, seiring dengan turunnya rahmat terbesar di tanah Arab. Malam semakin larut, dan fajar Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, mulai menyingsing. Di rumah sederhana Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahb merasakan saat-saat persalinan yang dimudahkan. Tidak ada rasa sakit yang menyiksa, yang ada hanyalah ketenangan dan cahaya. Saat bayi Muhammad lahir ke dunia, sebuah cahaya agung ikut memancar, seolah menjadi sinyal bagi alam semesta bahwa sang terpuji telah tiba. Detik itulah yang menjadi titik balik sejarah, mengirimkan gelombang kejut spiritual ke seluruh penjuru bumi. Bersamaan dengan kelahiran Nabi terakhir, ribuan mil jauhnya, tanah di bawah Ctesifon bergetar hebat. Bukan gempa biasa, melainkan sebuah guncangan yang menyasar simbol kesombongan manusia. Istana putih yang dibanggakan karena kekokohannya tiba-tiba terhuyung. Pondasi yang dibangun dengan angkuh seolah menolak untuk tetap tegak. Getaran ini membangunkan Kisra dari tidurnya dengan teror yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah peringatan fisik bahwa kekuasaan absolutnya kini sedang ditantang oleh kekuatan langit. Suara gemuruh memecah kesunyian malam. Satu persatu, balkon-balkon hiasan di puncak istana mulai runtuh. Bukan satu, bukan dua, melainkan 14 balkon istana jatuh menghantam tanah, hancur berkeping-keping menjadi puing. Jumlah 14 ini kelak ditafsirkan sebagai pertanda bahwa hanya akan ada 14 raja lagi dari keturunan Kisra yang memerintah sebelum kekaisaran itu benar-benar musnah. Runtuhnya balkon ini adalah simbolisasi hancurnya tingkatan-tingkatan kekuasaan mereka di hadapan kemuliaan kenabian. Kepanikan belum berakhir. Di kuil suci, para pendeta Majusi menyaksikan pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Api abadi yang telah dijaga selama 1000 tahun, yang tidak pernah diizinkan mati sedetik pun, tiba-tiba padam seketika. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa kekurangan bahan bakar. Cahaya yang mereka sembah lenyap, meninggalkan kuil dalam kegelapan total.
Ini adalah irhasat, kejadian luar biasa yang menampar keyakinan mereka, menegaskan bahwa cahaya kebenaran yang sesungguhnya bukanlah api duniawi, melainkan cahaya tauhid yang baru saja terbit di Mekah. Berita buruk terus berdatangan ke istana. Danau Sawa yang luas dan dalam pagi itu ditemukan telah mengering sepenuhnya. Airnya seolah disedot ke dalam bumi, meninggalkan kapal-kapal terdampar di atas lumpur kering. Sumber kehidupan yang mereka banggakan lenyap dalam semalam. Mengeringnya Danau Sawa dan padamnya api abadi adalah tanda matinya sumber kekuatan lama. Alam semesta sedang merespons, menarik keberkahan dari tanah para penyembah api untuk dipindahkan ke tanah tempat Nabi terakhir dilahirkan. Pagi harinya, Kisra Anushirvan duduk di singgasananya dengan wajah pucat pasi. Bukan hanya karena istananya yang rusak, tapi karena mimpi mengerikan yang menghantuinya. Ia melihat unta-unta Arab yang liar dan tangguh menyeberangi sungai Tigris, menyerbu dan mengalahkan kuda-kuda Persia yang besar. Mimpi ini begitu nyata. Sebuah firasat bahwa bangsa Arab yang selama ini mereka remehkan, suatu hari nanti akan datang membawa ajaran baru yang akan meruntuhkan dominasi Sasaniyah untuk selamanya. Kisra memanggil para Mobedan, pendeta tingginya, untuk menafsirkan rangkaian bencana ini. Dengan suara bergetar, mereka mengakui bahwa ini bukanlah fenomena alam biasa. Sesuatu yang besar telah terjadi di arah Arabia, ujar sang pendeta. Guncangan istana, padamnya api, dan keringnya danau adalah satu paket peringatan. Para bijak pandai Persia pun menyadari bahwa zaman telah berubah. Era kenabian telah tiba, dan kekuatan gaib yang melindungi api mereka telah kalah oleh kekuatan yang melindungi bayi di Mekah. Lihatlah kontras yang begitu tajam ini. Di satu sisi dunia, kepanikan melanda Imperium Adidaya. Simbol-simbol kesyirikan hancur, alam murka, dan hati para penguasa dipenuhi ketakutan. Namun, di sisi lain, di sebuah lembah gersang, ketenangan yang sempurna menyelimuti seorang bayi yatim. Peristiwa ini disebut irhasat, kejadian luar biasa yang mendahului kenabian, sebagai cara Allah mempersiapkan panggung dunia untuk menyambut utusannya yang paling mulia. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra bukan sekedar kerusakan bangunan. Itu adalah hitungan mundur bagi berakhirnya dominasi Persia. Padamnya api abadi adalah isyarat bahwa cahaya hidayah tidak lagi bersumber dari nyala api duniawi, tetapi dari wahyu yang akan dibawa oleh bayi tersebut. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah deklarasi langit bahwa kebatilan, setinggi dan sekuat apapun ia dibangun, pasti akan hancur saat kebenaran datang. Malam itu, Istana Kisra retak, agar iman manusia bisa dibangun kembali dengan kokoh. Api majusi padam, agar cahaya Islam bisa bersinar menerangi seluruh alam. Bayi yang lahir di malam penuh tanda itu kelak akan membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk menuju penyembahan kepada Tuhan semesta alam. Inilah awal dari sejarah baru, tanda cinta Allah kepada dunia dengan mengutus rahmatan lil alamin. Sebuah fajar baru telah menyingsing dari ufuk Mekah.